A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial, dan semoga dengan kesempatan ini kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi, yaitu bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, dengan mengangkat sebuah tema yaitu guru sejati. Sebetulnya siapa sih yang dikatakan guru sejati itu? Dan sebetulnya di manakah guru sejati itu? Terkadang hal ini sering kita dengar dari para masyayikh kita, sering kita dengar dari sesepuh-sesepuh kita, tetapi apa yang kita dengar selama ini, kita ini kebanyakan masih tidak mengerti, apalagi untuk memahaminya. Tidak ada yang memberitahu dan memahamkannya. Siapa sih sebetulnya guru sejati itu? Dan letaknya di mana sih sebetulnya guru sejati itu? Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, berbicara mengenai kehidupan di dalam dunia ini, jika tanpa hidup di dalam dirimu ini, tidak akan kita ini bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya hidup di dalam diri panjenengan ini, kita semuanya manusia ini sebetulnya tidak bisa berdiri, ataupun tanpa adanya hidup di dalam diri kita ini, sebetulnya kita ini tidak bisa melakukan sebuah aktivitas, tidak bisa melakukan kegiatan apapun tanpa ada hidup di dalam diri manusia. Wahai manusia, wahai ruhaniah, ini yang dikatakan, yang dipanggil oleh Tuhan itu bukan ranahnya, bukan jasad jasmania ini, tetapi ranahnya adalah hati atau roh. Wahai manusia,
atau wahai rohaniah, sadarilah semua yang berperan, semua yang melakukan, semua yang menguasai itu adalah hidup yang selalu membimbing kita. Artinya apa? Sebenarnya kita ini sudah mendapatkan seorang guru sejati. Hatimu ini harus ada keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa hidup itulah yang selalu melayanimu. Berarti Anda ini sudah punya guru pembimbing. Dan itulah secara hakikatnya adalah guru sejati. Itulah saudara-saudaraku. Siapa sih guru sejati itu? Guru sejati itu tidak lain tidak kemana, bukan makhluk, bukan siapapun yang engkau angan-angan selama ini, yang mungkin dianggapnya sorbannya itu banyak 7 keliling, yang mungkin dianggapnya jamaahnya itu ribuan bahkan puluhan juta, yang mungkin dianggapnya pendekar tingkat 10. Bukan itu saudara-saudaraku guru sejati itu. Guru sejati adalah letaknya itu di dalam diri panjenengan semuanya itu. Yang kami sebut adalah hidup di dalam dirimu dan di luar diri panjenengan itu. Hidup yang menguasai diri panjenengan ataupun di luar diri panjenengan, termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Sebetulnya hidup itu tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau angan-angan, tidak bisa engkau samakan dengan makhluk yang lainnya. Karena hidup itu sebetulnya bukan makhluk. Hidup itulah sebetulnya yang tidak bisa disebut, yaitu alladzi, di mana untuk mempermudah pemahaman bagi seluruh umat manusia, bagi umat Islam, hidup itu disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar orang Islam ya mungkin Sang Dumadi, Sang Maha Tunggal, Sang Yang Widi. Itulah sebetulnya adalah hidup yang memiliki nama-nama tersebut. Makanya hal ini janganlah kita ini mudah menghakimi orang bahwa orang itu kafir, bahwa orang itu tidak benar. Kita ini tidak tahu hati mereka itu seperti apa. Janganlah kita memandang bahwasanya menurut syariat, menurut pandangan mata basariah ini seolah-olah salah. Tapi sebetulnya pandangan menurut Tuhan bisa dikatakan benar tatkala hati manusia itu betul-betul ingin mengesahkan Tuhan atau bisa mengesahkan Tuhan. Daripada dipandang manusia ini seolah-olah taat, tidak pulang-pulang dari masjid atau tempat ibadahnya, jamaahnya mungkin ribuan bahkan jutaan, tetapi hatinya belum bisa condong terhadap Tuhan, itulah manusia yang dikatakan dolim, yang masih menyekutukan Tuhan. Dengan bentuk apa menyekutukan Tuhan? Dengan bentuk dalam hatinya ada tendensi-tendensi duniawiah.
Seperti contoh, saya ini ingin dimuliakan orang agar dipanggil syekh, agar dipanggil keturunan suriah nabi dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, banyak yang tidak disadari, banyak yang tidak menyadari bahwa dianggapnya mereka-mereka manusia yang seperti itu adalah guru sejatinya. Sebetulnya guru sejati itu bukan di mana atau kemana. Guru sejati itu adalah hidup di dalam dirimu sendiri, itu termasuk di luar dirimu sendiri ini. Termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Itulah guru sejatimu. Tidak perlu engkau menyari kemana-mana. Tidak perlu engkau berguru kepada sorbannya yang keliling kepala itu 17 kali keliling. Tidak perlu. Tetapi yang namanya ilmu, ya harus mencari ilmu. Nah, siapa sebetulnya guru sejati itu? Berkaitan dengan tema tadi, yaitu guru sejati adalah hidup di dalam dirimu atau di luar dirimu yang disebut, yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bergurulah kepada hidup yang ada di dalam dirimu sendiri itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam dirimu. Janganlah engkau ini berguru kepada guru dunia. Sebab apa jika engkau ini berguru pada guru dunia? Ya dirimu pasti akan hanya dikenalkan tentang duniawiyah ini saja. Tidak mungkin panjenengan itu diarahkan kepada menuju akhirat, menuju Tuhan, itu tidak mungkin. Karena di guru dunia itu ciri-cirinya dia itu ingin dimuliakan orang, salah satunya. Walaupun seolah-olah taat menurut pandangan mata manusia. Jika masih ada tendensi tentang duniawiyah, ingin dimuliakan orang, ingin dipanggil abah, ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipanggil Syekh dan lain-lain sebagainya, itu saya katakan masih ada tendensi duniawiyah. Itulah sebetulnya guru-guru dunia, bukan guru akhirat. Diri panjenengan ini pasti akan dikenalkan tentang duniawiyah ini saja tatkala panjenengan ini berguru kepada guru dunia. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, setiap saat Allah itu sebetulnya melayani kita. Dan minta apapun engkau juga ini sudah dilayani. Seperti halnya engkau ini makan di sebuah warung dan dilayani oleh penjualnya yang punya warung. Dan sebetulnya setelah dilayani, seharusnya kita ini mau membayarnya. Coba panjenengan angan-angan sendiri di dalam hati. Bagaimana jika panjenengan ini sudah dilayani oleh yang pemilik warung sama penjualnya, tiba-tiba
kita ini tidak mau membayar. Apa yang terjadi di situ? Pasti yang terjadi diri panjenengan akan dimaki-maki, bahkan bisa dikatakan maling oleh sama penjual atau yang punya warung. Begitu pula dengan diri kita manusia ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebetulnya sudah selalu dilayani oleh Tuhan 24 jam setiap harinya. Setiap detik, setiap second, setiap bahkan tidak ada sekejap mata pun tidak dilayani. Tetapi dilayani secara terus-menerus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa diri panjenengan ini tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Bentuknya apa kok saya ini mengatakan tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu dalam bentuk hatimu ini selalu melalaikan Tuhan. Dalam bentuk hati panjenengan ini selalu bercinta terhadap duniawiya. Contoh, kalau di dalam organisasi pencak silat, saya ini hanya selalu ngurusin tentang jurus-jurus, ngurusin tentang senam-senam, ngurusin tentang teknik-teknik, agar saya ini dikatakan sebagai pendekar yang pilih tanding. Nah, itu hanya sekedar contoh saja. Itulah yang kami maksud adalah kita ini banyak manusia tidak bisa berterima kasih. Ya kenapa ya hati kita ini tidak bisa condong terhadap Tuhan. Hanya ngurusin urusan perut, hanya ngurusin urusan jasad jasmania ini, ingin dimuliakan orang, ingin dipanggil saya ini tingkatan berapa, atau saya ingin dipanggil orang yang hebat, menguasai dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya tandanya orang yang tidak bisa terima kasih terhadap Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah melayani kita ini lebih daripada 24 jam setiap harinya. Kenapa kita ini kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini lalai terhadap Tuhan? Saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudaraku bagi yang mau diingatkan. Jika panjenengan ini lalai terhadap Tuhan sampai mati, sampai meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan suatu balasan di akhirat, di mana balasan tersebut lebih sadis dan mengerikan. Kalau di dalam bahasa syariat, diri kita ini akan masuk di dalam jurangnya neraka. Diri manusia ini sebetulnya, manusia ini banyak yang melakukan kedoliman pada Allah. Condongkanlah diri panjenengan ini terhadap Allah hatimu, bukan condong terhadap duniawiyah. Walaupun dirimu itu dikatakan taat jasad jasmania, tetapi jika tidak bisa condong hatimu terhadap Tuhan, itu masih dikatakan ingkar terhadap Tuhan. Dan jika panjenengan ini hanya mengurusin tentang urusan jasad jasmania,
dan mengabaikan tentang kerohanian hatimu untuk bisa kembali kepada Tuhan, itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Kenapa saya katakan tidak ada manfaatnya? Ya karena Tuhan itu hanya melihat hati panjenengan, bukan melihat jasadnya. Jadikanlah perilaku jasadmu ini itu sebagai jalan saja, sebagai wadah untuk perilaku akhirat. Dalam bentuk hatimu, condongkanlah terhadap Tuhannya, terhadap hidupnya, bukan condong terhadap makhluknya. Itulah saudara-saudaraku perbedaan antara guru sejati, guru dunia, dan guru akhirat. Guru sejati itu adalah sebuah guru, seorang guru, di mana guru itu adalah hidup yang menguasai seluruh alam jagat raya ini, yaitu Tuhan itu sendiri, di mana guru sejati itu adalah guru yang sebenar-benarnya. Nah, guru akhirat bagaimana? Guru akhirat itu sebetulnya ya terkadang juga langsung diberikan oleh Tuhan langsung terhadap dirimu kepahaman, tetapi juga terkadang guru akhirat itu lewat makhluknya atau dikatakan makhluk, seperti halnya pembimbing-pembimbing kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini. Nah, itu juga guru-guru akhirat, di mana beliau-beliau itu mengarahkan hatimu untuk selalu condong terhadap Allah. Itu hanya apa? Hanya untuk laku daripada kita ini masih hidup di dunia. Makanya dikatakan adanya guru akhirat. Nah, guru dunia itu apa? Guru dunia itu yaitu seorang guru, di mana guru itu hanya mempelajari atau hanya mengarahkan hatimu untuk condong terhadap duniawiah ini saja, melupakan tentang pelajaran ketuhanan, mengesahkan Tuhan. Perlu diketahui saudara-saudaraku semuanya, bahwa Tuhan menjadikan manusia ini hanya untuk menyembah atau mungkin untuk bermunajat, mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada yang lain. Tuhan itu hanya memerintahkan untuk mengingat selalu kepadanya. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini mengenai tema tentang guru sejati. Siapakah guru sejati itu? Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi betul-betul menjadikan sebuah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini bermanfaat di kehidupan sehari-hari, baik kemanfaatan untuk kita sendiri ataupun kemanfaatan untuk anak cucu kita kelak nanti. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.